Selamat pagi Indonesia. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan di perjalanan kali ini terasa berbeda. Udara dingin, kabut, dan jalan mulai menanjak. Kita sedang menuju ke salah satu surga tersembunyi di Jawa Tengah, yaitu Dieng. Ini sampai siang ya. Jadi bisa untuk sedikit merapat. Kali ini kita nggak pakai kendaraan biasa, kita bakal naik jeep. Menembus jalur pegunungan, menyusuri jalan berbatu sambil menikmati setiap sudut keindahan alam yang luar biasa indahnya. Oh iya, kita bersama dengan Teluk Awur Jepara. Dengan menggunakan mobil jeep, perjalanan pagi ini membawa kita ke perhentian pertama. Sebuah tempat yang seolah berada di antara bumi dan langit, yaitu Pintu Langit. Udara dingin khas pegunungan langsung menyapa. Kabut tipis perlahan bergerak, membuka jalan bagi cahaya matahari yang mulai muncul di balik horizon. Dan di momen inilah kita berhenti sejenak. Menikmati sunrise yang perlahan naik, mewarnai langit dengan gradasi jingga keemasan. Dengan begitu kita merasa tenang sekali. Di tangan secangkir kopi hangat, uapnya mengepul menyatu dengan udara pagi yang dingin, memberikan rasa aman dan nyaman di setiap tegukan. Tak ada suara bising, hanya alam yang berbicara, angin yang berhembus pelan, dan cahaya yang terus menghangatkan hari. Di Pintu Langit ini kita belajar satu hal yang sederhana, bahwa kebahagiaan kadang datang dari hal-hal yang kecil, seperti pagi yang indah dan secangkir kopi. Perjalanan baru saja dimulai, dan rasanya sudah begitu istimewa. Setelah menikmati hangatnya pagi di Pintu Langit, kita mulai kembali lagi berlanjut dengan perlahan. Jeep bergerak meninggalkan titik sunrise, menyusuri jalanan khas Dieng yang berkelok dan menanjak. Di kiri dan kanan terhampar pemandangan pegunungan yang sangat luas. Kabut masih setia menemani, kadang menutup, kadang membuka pemandangan yang membuat kita terpukau. Setiap tikungan seperti menghadirkan kejutan baru. Kadang-kadang warga dan rumah-rumah kecil yang berdiri sederhana di tengah dinginnya daratan tinggi. Jalanan yang kita lewati memang tidak selalu mulus, namun justru disitulah letak petualangannya. Setiap guncangan jeep, setiap tanjakan menjadi bagian dari cerita perjalanan ini. Udara semakin dingin, tapi hati justru terasa hangat karena keindahan alam Dieng seolah tak pernah habis untuk dinikmati, dan perjalanan ini masih berlanjut.
Setiap putaran roda semakin menantang. Jalanan yang kita lewati kini berubah lebih ekstrim. Gini ya Pak ya. Sing biasane tanjakane sing dora kuat kae. Misalnya ya nek. Oh, jauh meneh. Jalannya mau jalan nih, Wan. Ini ngedrag. Enggak. Besok nyambung sepatu kok sudah kotor. Bisa nanti, Mbak. Oh. Komen bareng aku weh. Lah, sesuk kan nyojo tuh. Iya. Sesuk kan nembudur. Oh langsung. Nembudur nang desaku. Kasih juga tangan. Jeep mulai menuruni turunan yang curam, perlahan tapi pasti. Roda mencengkram jalanan berbatu, sementara di samping jurang dan lembah terbentang luas. Nah, motornya nih. Motor langsung mandek. Adrenalin mulai terasa, tapi justru disinilah serunya. Di tengah perjalanan, kita sempat melihat beberapa kendaraan lain yang berhenti. Mesinnya berjuang, tak kuat menaklukkan tanjakan panjang khas Dieng. Dan di momen seperti ini baru terasa betapa tangguhnya kendaraan yang kita tumpangi. Sosial medianya FYP. Aku entuk lho. FYP. Wow. Demi FYP TikTok. Tanjakan si Karim. Bener ya? Jeep terus melaju, menembus jalur yang tak mudah, melewati tikungan tajam dan tanjakan yang ekstrim, seolah menunjukkan bahwa perjalanan ini memang bukan sekedar wisata biasa. Namun di balik semua tantangan itu, pemandangan alam tetap setia menemani. Hijau yang luas dan udara yang segar terus mengisi setiap nafas ini. Rasa tegang perlahan berubah menjadi kagum. Karena di Dieng, setiap perjalanan yang sulit selalu membawa kita pada keindahan yang luar biasa. Karena kita masih ada di dataran tinggi Dieng. Ya, ini pertama kalinya kita muter-muter ke kawasan ini. Dan ternyata bagus juga. Catatannya kalian harus pakai jeep. Karena tanjakannya dan turunannya sangat mendebarkan. Ini cukup menyenangkan sekali. Setelah melewati jalur ekstrim yang memacu adrenalin, perjalanan akhirnya membawa kita lebih dalam lagi, menuju salah satu keindahan alam yang tersembunyi. Jeep mulai melambat, suara mesin perlahan tergantikan oleh suara alam. Gemericik air yang terdengar dari kejauhan, dan benar saja, di hadapan kita berdiri megah air terjun Si Karim. Oh, curugnya dhuwur cuman cilik ya. Air terjun yang deras dengan ketinggian yang menghantam bebatuan di bawahnya menciptakan suasana yang begitu kuat namun menenangkan. Kabut air berterbangan, menyentuh wajah, memberikan sensasi segar yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di sekelilingnya, tebing-tebing tinggi dan pepohonan hijau menambah kesan alami yang masih begitu asri, seolah tempat ini belum banyak tersentuh. Kita berhenti sejenak, menikmati setiap detik, merasakan betapa kecilnya diri ini di hadapan alam yang begitu luar biasa. Perjalanan yang penuh tantangan tadi terbayar sudah dengan pemandangan yang begitu memukau, dan rasanya kita belum ingin beranjak. Namun perjalanan masih panjang dan keindahan Dieng masih menyimpan banyak cerita untuk dijelajahi. Kita melanjutkan lagi, meninggalkan gemuruh air terjun Si Karim yang masih terngiang di telinga. Jeep kembali melaju, menyusuri jalur yang kini terasa lebih tenang.
namun tetap menyuguhkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Perlahan, hamparan hijau mulai terbuka luas di hadapan kita. Inilah kebun teh Panama Dieng. Terbentang rapi sejauh mata memandang, daun-daun teh yang segar tersusun seperti karpet alami di perbukitan. Udara di sini terasa berbeda, lebih sejuk, lebih segar, seolah setiap tarikan nafas membawa ketenangan. Angin berembus pelan menggerakkan daun-daun teh menciptakan suara lembut yang menenangkan hati. Di sini kita tidak terlalu lama, kita hanya mengambil foto dan beberapa video. Kita langsung melanjutkan perjalanan lagi. Setelah menyusuri jalan Dieng yang berkelok-kelok dan cukup menantang, akhirnya kita sampai di salah satu spot yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu Telaga Menjer. Begitu sampai di sini, suasana langsung berubah, tenang, sejuk, dan damai. Hamparan air di telaga ini sangat luas, berpadu dengan perbukitan hijau di sekelilingnya, bikin tempat ini terasa seperti lukisan yang hidup. Telaga Menjer ini terbentuk dari letusan vulkanik di masa lampau dan sekarang jadi salah satu telaga terbesar di kawasan Dieng. Airnya jernih dan kalau cuaca lagi cerah, pantulan langit di permukaannya benar-benar sangat indah. Kita bisa menikmati angin sepoi-sepoi, duduk-duduk santai, dan sambil menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Kadang kita juga bisa melihat perahu-perahu kecil milik warga yang menambah suasana khas pedesaan yang masih asri dan alami. Sedikit cerita ya teman-teman, 3 tahun yang lalu kami pernah mengunjungi tempat ini. Tapi kita waktu itu berada di atas Telaga Menjer, tempatnya di Bukit Cinta Seroja. Dan kita ngecamp di sana, kita chill di sana, kita ngegrill dan melakukan aktivitas camping seperti biasanya. Dan itu sungguh sangat istimewa. Di pagi harinya waktu itu sangat dingin sekali Telaga Menjer ini, dan pemandangannya juga cukup indah karena di bawahnya ada Telaga Menjer, di atasnya kita bisa melihat Gunung Sindoro dan juga pegunungan yang lain. Jadi saya tampilkan video 3 tahun yang lalu ya teman-teman. Iya lu. Mati rong muda. Layapan tadi. Mati. Oke, selamat pagi dari Wonosobo. Oke, Telaga Menjer di sebelah sana. Gunung apa? Sindoro. Sebelahnya lagi gunung gabungannya Sindoro. Sini tuh tempatnya namanya Bukit Cinta. Ya tahu sih letak cintanya di mana. Biasanya kalau Bukit Cinta itu ada cinta-cintanya. Ini nggak ada. Di sini dari malam kelihatan bagus banget karena di sana tuh perkotaan Wonosobo, bintang-bintang itu keren pokoknya. Terus suhunya kurang lebih 15 derajat. 15 ya? Ya ini kurang lebih 15 derajat. Kalau camp enak tidurnya tapi ya kedinginan kalau nggak bawa selimut. Terus kalau malam paginya ya kita lihat sendiri tadi udah saya videoin, cukup sangat keren. Bukan cukup ya, sangat keren. Karena di bawahnya Telaga Menjer, ya di atasnya Gunung Sindoro. Kalau di sini kalian ngecamp di Bukit Cinta ini, HTM-nya 40 per orang. Nah, karena kita tuh akam di tingkat dewa, jadi tetap 40. Jadi 40 per orang ya. Dengan sedikit permis, Bang. Jangan dinyang. Jangan ditawar ya. Itu 40 karena di sini bisa
360 lah, keren semua. Gunungan semua. Campnya juga asik, berundak gitu. Oh iya, untuk informasi ya teman-teman, kalau kalian mau ke sini jalannya ya kurang lebih memang jalan naik terus dan tidak ada aspal, bebatuan. Kalian harus siapkan motornya prima dan juga rem. Kalau pakai motor matic kayak saya Vario ini ya harus ekstra hati-hati kalau turunnya. Kalau kalian masuk di tempat ini, kita bawa tenda sendiri dan ngecamp itu kita di charge 40.000 per orang. Ya kalian bisa lihat sendiri, 40.000 itu kita bisa menikmati pemandangan yang sangat luar biasa. Tapi yang gue mangkat sing iki ora terlalu ruwet ya. Apa? Ora terlalu ruwet. Apa nih? Mangkat sing prepare lho. Oh, Kudu nang dalane. Nggak prepare bos mudeng tuh. Nang dalane jenengan niku sing ruwet niku. Mudeng dulu ya. Sana sih mas. Ruwet ya. Ora ruwet jumi emang arep makan dudu. Iso nemu gelang kepucat tekan Temanggung. Nek kok tekan Temanggung tekan Paraan tuh. Manggung saya luweh tuh. Mandiri tuh cuy. Selain itu, kita juga difasilitasi toilet yang sangat bersih, air yang mengalir deras, dan juga listrik yang disediakan sampai pinggir tenda. Ini jarang banget kita temui. Jadi overall ini adalah tempat camp yang sangat worth it dengan harga segitu, dan juga dengan medan dan jalanan yang tidak diaspal dan bebatuan. Ya semoga besok kita bisa kesini lagi, jalannya sudah halus dan mulus. Jadi begitulah camping kami di Telaga Menjer di waktu 3 tahun yang lalu. Karena memang tempat ini bukan cuma indah tapi juga menjadi momen untuk berhenti sejenak, menikmati perjalanan dan bersyukur atas keindahan ciptaan Tuhan. Telaga Menjer tempat sederhana tapi punya ketenangan yang luar biasa. Di Telaga Menjer ini pula kami juga mengakhiri perjalanan ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa support dengan cara subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih untuk segalanya. Saya Yohanes Mister melaporkan untuk Tripper Trip Dieng.